Sir Alex Ferguson adalah mantan pelatih Manchester United yang sangat legendaris. Dari banyaknya trofi yang sudah ia raih, pengalaman serta nama besar yang sudah ia buat dari Manchester United membuat United menjadi salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Tapi setelah pensiunnya Sir Alex, entah kenapa Manchester United tiba-tiba seperti kehilangan arah dan belum pernah mendapatkan satupun trofi Premier League. Padahal di era Sir Alex sendiri mereka sangat berjaya gitu dalam urusan trofi Premier League. Dan sudah aku rangkum di sini ada beberapa momen di mana Manchester United aku kira bakal bangkit lagi setelah ditinggal oleh Sir Alex Ferguson. Dan oke, jadi langsung aja kita masuk ke momen pertama di mana aku kira Manchester United akan bangkit lagi setelah ditinggal oleh Sir Alex Ferguson. Yang pertama, ditunjuknya Louis van Gaal jadi pelatih. Ya, saat ditunjuknya Louis van Gaal jadi pelatih, aku sempat naik lagi harapan untuk mendukung MU. Karena saat itu Louis van Gaal berhasil mengantarkan Belanda menempati peringkat ketiga di World Cup ya. Walaupun gak terlalu bagus ya peringkat ketiga, tapi ya at least kita kedatangan pelatih gitu. Pelatih yang berhasil mengalahkan Spanyol, juara bertahan di 2010, dimana saat itu Spanyol dikalahkan dengan skor 5-1. Kemudian padahal saat itu Belanda punya kans untuk jadi penantang gelar juara, tapi ya dikalahkan oleh Argentina di semifinal lewat adu penalti. Nyatanya membuyarkan hal tersebut, tapi ya at least kita kedatangan pelatih yang bisa ngebantai Spanyol gitu. Jadi ya ada harapan sedikit. Dan pada saat itu Robin van Persie kan lagi turun performanya tuh setelah di bawah asuhan David Moyes. Dan aku berharap dengan datangnya Louis van Gaal, karena ya dia jadi kapten di situ dan Louis van Gaal jadi pelatih MU, aku harap Robin van Persie akan kembali ke performanya yang seperti di awal-awal penandatanganan Robin van Persie ke Manchester United. Dan aku harap dengan datangnya Radamel Falcao itu akan menambah daya gedor Manchester United di lini serang. Tapi nyatanya dua pemain tersebut gak terlalu bagus, dan bahkan top skor pada musim pertama Louis van Gaal bergabung bersama Manchester United bukan Robin van Persie ataupun Radamel Falcao. Tebak siapa? Ya, Wayne Rooney yang bahkan jadi top skor, bukan Radamel Falcao ataupun Robin van Persie. Dan bahkan Radamel Falcao bisa dibilang sangat flop setelah didatangkan dari AS Monaco untuk Manchester United. Dan ya pada musim pertama Louis van Gaal ternyata MU cuma bagus saat di tur pramusimnya aja, dimana mereka main ketemu LA Galaxy, ketemu Inter Milan yang 1 gol aku ingat itu di pertandingan lawan apa ya, pokoknya itu menang besar. Terus MU itu nggak tahu kenapa tiba-tiba mainnya satu sentuhan gitu, kayak tiki taka gimana gitu. Tapi ya hasil baik di International Champions Cup ternyata tidak mengikuti di turnamen sesungguhnya seperti Premier League. Dan nyatanya United masih belum berhasil mendapatkan gelar Premier League pada musim itu, walaupun at least berhasil masuk ke zona UEFA Champions League. Lebih mending lah ketimbang eranya David Moyes. Dan ya paling enggak satu hal positif yang dilakukan oleh Louis van Gaal selama dia melatih adalah mempromosikan Marcus Rashford yang saat ini jadi pemain andalan Manchester United di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Yang kedua ada datangnya Memphis Depay, dimana aku kira saat itu MU cuma kekurangan sosok pemain nomor 7 berkelas, dimana nomor 7 sebelumnya MU gaya bermain dan posisinya nggak terlalu mirip sama nomor 7 yang sukses terakhir yaitu Cristiano Ronaldo, dimana MU cuma pakai nomor 7 untuk Antonio Valencia, Michael Owen, Angel Di Maria, dan menurutku itu semua memang nggak cocok untuk nomor itu dikasihkan ke mereka. Dan datanglah sosok Memphis Depay, dimana Memphis Depay pada saat itu sebelum bergabung bersama MU di era divisi Liga Belanda, dia berhasil keluar sebagai top skor di Liga Belanda pada ajang tersebut, apalagi dengan umur yang masih muda. Dari Belanda pula punya chemistry lah ibaratnya dengan Louis van Gaal. Terus dia punya free kick yang aduhai, free kick yang luar biasa, emang tipe Ronaldo banget. Tapi ya ternyata dengan datangnya nomor 7 baru, dan mungkin bahkan karena faktor dari Anthony Martial juga yang membuat Memphis Depay nggak terlalu kepake malah sama Louis van Gaal. Padahal menurutku performa performa Memphis Depay
cukup baik, apalagi yang pas di pertandingan lawan klub Brugge di mana MU menang dengan skor 4-1. Memphis Depay berhasil mencetak brace 2 gol dari luar kotak penalti, dan aku masih nggak tahu kenapa Memphis Depay nggak bisa bagus di Manchester United. Padahal setelah dia pindah ke Lyon, performanya ya bisa dibilang kembali ke performa yang mungkin pas dia masih di PSV Eindhoven. Aku ingat banget tuh dimana MU mendatangkan Memphis Depay itu overall ratingnya 85, berarti itu emang bagus ini pemain. Overall rating 85 dengan umur yang masih muda, tapi nyatanya malah Memphis Depay-nya yang gak terlalu bersinar, dan MU juga masih belum bisa jadi juara Premier League setelah datangnya pemain dengan nomor 7 yang baru. Yang ketiga ada datangnya Ibrahimovic plus Paul Pogba. Kenapa datangnya Ibrahimovic termasuk di salah satu momen yang aku kira Manchester United akan bangkit? Karena rekam jejak Ibra sebelum datang ke Manchester United selalu at least paling rendah juara 2 atau peringkat 2 di Liga, yaitu bersama AC Milan. Terus sisanya Ibrahimovic selalu menjadi juara 1 di Liga, baik di Barcelona, di Inter, Juventus, di Paris Saint-Germain pula. Yang terakhir itu Ibra selalu berhasil jadi juara di Liga, walaupun untuk UCL ya Ibra belum pernah gitu, tapi paling enggak at least kembalikan MU jadi juara Premier League lah, yang aku kira saat itu dengan datangnya Ibrahimovic plus Paul Pogba. Jadi iya, tambah ngeri kan duet striker, terus di tengahnya ada Paul Pogba, apalagi itu adalah musim pertamanya Jose Mourinho, dan ya aku cukup excited sebenarnya. Tapi ya mentok-mentok bahkan MU berada di luar zona UCL, tapi ya paling enggak juara UEFA Europa League dan Carabao Cup, paling enggak MU berhasil lolos ke zona UEFA Champions League di musim depannya gitu. Yang keempat, musim kedua Jose Mourinho. Lagi-lagi sesuai fakta ya, bahwa musim kedua Jose Mourinho itu adalah musim yang bagus untuk Jose Mourinho. Nggak tahu kenapa, seperti di Chelsea, Real Madrid, selalu di awal musim dia nggak terlalu ini, ibaratnya untuk juara Liga itu susah. Tapi setelah musim keduanya menangani sebuah tim, lihat hasilnya. Real Madrid juara Liga, Chelsea juara Liga, dan MU itu wah, aku kira itu adalah musim di mana MU akan bangkit, di mana di 2 laga awal MU menang dengan skor 4-0, terus di laga ketiga itu cuma menang dengan skor 2-0 tapi 9 poin. Di 3 laga awal, apalagi dengan datangnya Romelu Lukaku itu wah, selesai sih ini MU bakal jadi juara aku kira awalnya, tapi nyatanya MU masih belum bisa jadi juara Liga, tapi lumayan lah bisa ada di peringkat kedua di bawah Manchester City, walaupun ya cukup jauh poinnya dari Manchester City, harus aku akui. Yang kelima ada comeback di Paris. Itu jadi momen yang aku kira Manchester United akan bangkit, walaupun ya nggak kehitung sih, ini mungkin bisa aja namanya kedatangan Ole. Tapi dengan datangnya Ole menurutku itu masih belum apa-apa, karena di laga awal menang 5-1, ya mungkin ini sedikit refreshing aja, pemain-pemain jadi tampilnya lebih bagus karena dengan pelatih baru. Tapi momen yang aku kira Manchester United emang akan bangkit lagi itu adalah pas di pertandingan leg kedua di babak 16 besar UCL, di mana MU berhasil comeback setelah kalah dengan skor 2-0 di leg pertama. Terus secara agregat imbang sih sebenarnya, tapi MU berhasil lolos ke babak selanjutnya setelah menang away goal, dan penalti dari Marcus Rashford yang saat itu membawa United berhasil lolos ke babak selanjutnya. Dan itu aku kira momen United akan kembali lagi, karena pelatihnya adalah Ole Gunnar Solskjaer, mantan pemain sendiri yang harusnya tahu seluk-beluk dari tim Manchester United. Tapi setelah pertandingan away itu MU berbeda. Di laga awal Jose Mourinho, di laga awal Ole Gunnar Solskjaer nih, dia belum pernah terkalahkan tuh kalau nggak salah di Liga ya, sampai ketemu di leg kedua lawan PSG. Tapi setelah leg kedua itu entah kenapa hilang gitu magis dari Ole Gunnar Solskjaer, dan tiba-tiba United ngedrop lagi dan ya nggak lolos ke zona UCL. Padahal kalau misalkan trennya sebagus di beberapa laga awal sebelum ketemu PSG di leg kedua, harusnya United bisa ke zona UCL, walaupun ya emang salahnya Mourinho buruk di awal musim yang membuat poin Manchester United agak cukup jauh untuk tembus ke peringkat keempat sebenarnya. Yang keenam ada awal di musim keduanya Ole Gunnar Solskjaer. Bukan itu sih garis besarnya adalah kemenangan 4-0 melawan Chelsea.
Kenapa itu bisa masuk ke dalam momen yang aku kira Manchester United akan bangkit? Karena kalian tahu sendiri lah Chelsea kalau ketemu Manchester United gimana, susah dikalahin bos. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Ole Gunnar Solskjaer bisa menyulap tim ini, apalagi dengan datangnya Harry Maguire dan Wan-Bissaka yang aku kira di permasalahan di musim lalu defense akan mengobati sedikit lah kekurangan yang dipunyai oleh Manchester United. Dan ya 4-0 clean sheet, aku kira itu bakal jadi awal yang menandakan bahwa Manchester United akan bangkit. Tim dari Big Four, Big Six ya, berhasil dikalahkan dengan skor 4-0 di laga awal, dan itu start yang sangat menjanjikan menurutku. Tapi ya setelah laga itu ternyata MU kembali inkonsisten, dan ya bisa kalian tebak MU sekarang untuk sementara berada di luar peringkat 4 besar, walaupun ya alasan atau momen ketujuh ini yang membuat United aku harap akan bangkit lagi at least di musim depan. Dan momen ketujuh atau yang terakhir di video kali ini yang aku kira United akan bangkit, Bruno Fernandes. Tapi ini masih belum bisa dimasukkan ke dalam aku kira sih, karena ini memang United memang bangkit, tapi ya laga atau musim belum usai, jadi boleh lah mungkin kita masukkan dulu si Bruno Fernandes. Faktor Bruno Fernandes sangat penting ya, terbukti MU belum terkalahkan setelah debutnya, dan banyak pandit-pandit yang bilang MU kekurangan kreatif playmaker. Terus dengan datangnya Bruno Fernandes tiba-tiba United ya terbukti kan, melawan Manchester City aja nggak pernah kalah kecuali di Carabao Cup. Jadi total 4 pertemuan dengan Manchester City, United berhasil menang 3 kali. Itu pencapaian yang luar biasa loh. Pep Guardiola, pelatih Manchester City, belum pernah kalah di dua pertandingan di Liga beruntun dengan satu tim yang sama. Cuma Ole Gunnar Solskjaer aja yang bisa, dan itu ada dampak sedikit dari Bruno Fernandes ya. Ya, jadi itu dia beberapa momen yang aku kira Manchester United akan bangkit. Mungkin untuk nomor 7 ya bisa dimasukin atau enggak sih, gimana pendapat kalian? Apakah setuju dengan beberapa momen yang aku kira Manchester United akan bangkit, atau kalian punya momen-momen sendiri yang kalian kira United akan bangkit gitu setelah ditinggal oleh Sir Alex Ferguson? Kalian bisa komen di bawah. Dan oke, jadi sebelum aku mengakhiri video kali ini, alangkah baiknya kalian follow dulu Instagram channel ini di @av_fg biar tahu update seputar channel ini gitu. Dan oke, jadi mungkin itu aja dulu untuk episode kali ini, sedikit pembahasan, bukan karir mode, bukan PES, sedikit update-update cerita aja. Aku mau ngebahas tentang beberapa momen yang aku kira Manchester United akan bangkit setelah ditinggal oleh Sir Alex Ferguson. Dan oke, terima kasih yang udah nonton, dan jadi sampai jumpa di video selanjutnya, dan see you next time.